Halo, berjumpa lagi dengan saya Karyaku Channel. Kali ini kita membahas tentang pesan firman Tuhan bertemakan berdamai dengan diri sendiri. Tentu hal ini tidaklah mudah, tetapi mari kita belajar untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdamai dengan diri sendiri itu suatu dilema karena banyak di antara kita yang tidak mampu berdamai dengan diri sendiri. Ya, tidak mampu berdamai dengan diri sendiri karena banyak hal yang membuat dirinya tertekan. Mungkin itu masalah dari dalam, baik dari luar, baik itu dari keluarga dan sebagainya. Mari kita menyaksikan atau memahami 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini penekanan konteksnya adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita, maka kita harus bisa mengakui dosa kita. Ya, itu awal pemulihan. Maka ketika kita dipulihkan, hati kita dipulihkan, maka damai sejahtera itu akan ada kita miliki. Masalahnya kita tidak mau mengakui dosa, menyimpan dosa, dan selalu tinggal nyaman dengan dosa. Ya, jadi itu yang membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Maka hal ini perlu dipahami. Ada beberapa prinsip yang untuk dapat kita mengalami damai sejahtera itu. Jadi mari kita pahami pembahasannya secara seksama. Maka yang pertama yang perlu kita pahami, ya, dikatakan di sini, di mana ada kekudusan dan kebenaran, disitulah ada damai sejahtera. Ya, yang pertama, prinsip yang pertama, di mana ada kekudusan hidup dan kebenaran hidup, di situ ada damai sejahtera. Hal ini terdapat di dalam Yesaya 57 ayat 51. Jadi mari kita memiliki kekudusan dan kebenaran, maka itu akan menguasai hati kita. Damai sejahtera itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, damai sejahtera hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi damai sejahtera itu hanya ada di dalam diri Yesus. Ini kita perlu baca di Efesus pasal yang kedua ayat 14. Ya, prinsip yang kedua adalah damai sejahtera itu hanya ada diperoleh dalam Yesus Kristus. Makanya kita perlu pendekatan diri kepadanya melalui secara hubungan yang intim kepada Tuhan secara personal ataupun unity. Ya, seperti itulah kita mendapatkan damai sejahtera karena ada sumbernya. Dan yang ketiga, damai sejahtera itu tidak akan pernah terjadi jikalau hanya jikalau hal yang baik dan hal yang jahat tetap bersatu, tidak akan bisa. Jadi harus kita putuskan hidup dalam kebenaran, maka tidak akan pernah menyatu dengan kejahatan. Jadi
mari yang ketiga ini, damai sejahtera tidak akan pernah terjadi kalau kebaikan itu tercampur dengan kejahatan. Maka selanjutnya, mengapa sulit berdamai dengan diri sendiri? Ya, mengapa? Berarti ada sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Mungkin itu beban, mungkin permasalahan yang menghimpit kita sehingga kita tidak mampu berdamai. Mungkin status ekonomi kita membuat kita nggak bisa damai sejahtera, atau masalah yang terus menerus bertubi-tubi yang menghimpit kehidupan kita. Maka mari kita cari tahu mengapa orang itu sulit berdamai dengan diri sendiri. Maka yang pertama penyebabnya adalah karena masih keras kepala. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ke-7. Jadi keras kepala ini kan dia tidak mau menerima nasihat, merasa dia tidak membutuhkan lagi nasihat, namanya juga keras kepala. Masalahnya kalau udah keras kepala, nasihat apapun, sebagus apapun nasihat, dia akan melawan atau tidak menghiraukannya karena menurut dia super bisa, atau dia hidupnya sudah perfect, hidupnya tidak perlu orang lain. Dan biasa yang keras kepala ini ya akan bebal, yang sudah kebal dengan nasihat, maksudnya hidup dia sempurna. Mengapa orang sulit berdamai dengan dirinya sendiri? Karena masih hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Dalam Yesaya pasal yang kedua ayat 11 dijelaskan, manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada konteks itu atau pada hari itu. Jadi mari, sulitnya seseorang itu berdamai dengan dirinya karena dia sombong. Sombong ini hanya menyepelekan orang lain, ya, tidak pernah bisa menerima orang lain. Ya hanya dia yang merasa dia mampu, hebat, ya. Dan biasanya identik orang yang sombong ini merendahkan, meremehkan orang lain. Ya, jadi ditekankan lagi karena masih hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Ditekankan lagi pada Yesaya pasal yang kedua ayat 11 tadi. Dijelaskan manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan yang dipermuliakan. Jadi artinya di sini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak perlulah kita menyombongkan diri, karena kita adalah manusia yang sama kodratnya dan kita terbuat dari kumpulan debu tanah. Jadi tidak ada di sini yang super wow, karena pada hakikatnya kita statusnya adalah manusia yang terbuat daripada debu tanah. Jadi kalaupun kita dilimpah dengan berkat, ya itu harus disyukuri. Ya, makanya kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Jadi di sini tekankan lagi, mengapa orang sulit berdamai dengan diri sendiri? Karena masih hidup dalam kemunafikan. Hal ini terdapat 1 Yohanes 4 ayat 20 dijelaskan, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi penyebab seseorang itu tidak memiliki damai sejahtera karena kemunafikan. Ya, kita tahu orang munafik itu bermuka dua. Ya, dijelaskan di sini bahwa orang munafik selalu mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Orang munafik selalu ingin terlihat baik, sementara dia itu tidak baik. Jadi orang munafik adalah orang yang suka bermuka dua. Jadi tidak ada di sini kedamaian. Kita lihat aja dia bahagia, tapi dia tidak memiliki kedamaian. Jadi mari kita, lebih baik kita terbuka, suratan yang terbuka, supaya
orang lain juga menikmati hidup kita. Jadi mari saudara yang terkasih, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran, tidak perlu kita kemunafikan. Ya, seberapa lama kita akan bisa hidup seperti ini dalam kemunafikan? Yang ada adalah penderitaan dan kita semakin hari semakin menderita. Maka ditegaskan lagi di sini, oleh sebab itu agar dapat berdamai dengan diri sendiri, maka kita harus berhenti hidup dari keras kepala. Ya, berhenti hidup dari kesombongan dan keangkuhan, berhentilah hidup dari kemunafikan. Tidak ada gunanya kita berpura-pura, tidak ada untungnya kita seperti itu. Karena berapa lama, berapa tahan kita bisa seperti itu? Maka marilah kita berpadanan dengan apa diri kita bagi orang lain. Maka sekali lagi ditekankan saudara yang terkasih, marilah kita hidup berdamai dengan diri sendiri, ya, hilangkan keras kepala, karena itu tidak ada guna, apalagi hidup dengan kesombongan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus, supaya Dia yang bertata di hati dan pikiran kita, supaya kehidupan kita ini memancarkan damai sejahtera. Karena pada hakikatnya kita pun dipanggil, dipilih untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Jadi marilah saudara yang terkasih, ya, untuk hal ini. Maka selanjutnya dikatakan keberadaan orang percaya seharusnya selalu membawa damai bagi semua orang. Sebab membawa damai berarti mengekspresikan kasih Allah. Bukan sebaliknya, justru kita menjadi batu sandungan dan membuat orang lain kecewa dan sakit hati. Jadi sudah ditegaskan ya saudaraku, jangan keraskan hati. Bukti bahwa kita sudah menjalankan tugas perdamaian adalah ketika hidup kita sudah menjadi saksi bagi banyak orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Betapa luar biasanya kita punya predikat sebagai anak-anak Allah. Ya, berarti nilai kita itu berharga tinggi. Maka jangan juallah status anak Allah itu menjadi anak-anak yang tidak punya status. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memegang suatu status sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak yang tidak punya status. Oleh karena itu, libatkanlah selalu Tuhan atau Allah dalam langkah kehidupan kita, maka sebutan anak-anak Allah akan menjadi predikat dalam kehidupan kita. Kalau kita disebut anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris di dalam kerajaan surga. Jadi jelas sekali ya saudaraku, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menjadi pewaris dalam kerajaan surga. Tentu kalau ditanya, pasti jawabannya adalah mau dalam kerajaan Allah atau menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, mari terlebih dahulu kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, supaya kita bisa juga mempengaruhi orang lain, karena kita dipanggil untuk menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pemaparan firman Tuhan ini. Besar harapan kami kita menjadi berkat, bertumbuh di dalam Kristus, dan tentunya kita juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian pertemuan ini, Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa ya, di follow, di like, dan di share. Tuhan Yesus memberkati. Salam.